Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita bakalan ngadain podcast mengenai. Ya sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Muhammad Rifki Alfiansyah dari Himateu Hamka dan alhamdulillah kita udah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa nih. Yang namanya ada Mas Wahyu Nuranto atau biasa dipanggil dengan Bang Kong ya. Bang, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah Alhamdulillah ya. sehat. Iya. Semoga teman-teman yang di rumah juga pada sehat. Amin. Tadi perjalanan ke sini macet gak? Lumayan, Lumayan. Jakarta sudah mulai macet. Iya. Apalagi hari Minggu banyak yang jalan-jalan. Iya bener banget sih. Pada weekend udah janjian ya kan gimana? Iya, Iya, kita iya. mah sudah di sini ya. Iya. Ada tugas nih kan. Terkait kesibukan nih, mungkin sebelum masuk ke materinya, mungkin kita bisa ngobrolin dulu mengenai kesibukan Bangkong. Kan belakang ini Bangkong kesibukan ngapain aja nih, Bang? Nyari duit. Ya duit. Iya, Ngapain tuh? ya nyari duit buat menafkahi istri, Oke. buat menafkahi keluarga. Oke. Ya begitulah kesibukannya. Kerja kerjaan dalam bidang broadcasting itu masih berjalan ya, Bang ya? Masih Masih buat sampingan. ya, sampingan ya. Oke, berarti dari broadcasting itu mungkin awalnya apa yang membuat Bangkong ingin mengarah ke dalam dunia broadcasting gitu Bang? Mungkin bisa di-sharing-sharing nggak? Awalnya karena ngelihat produksi sebuah acara TV jadi tertarik gitu. Tertarik Ada audio sama video, audio visual. visual ya. Berarti kerja dalam broadcasting ini kan ada timnya gitu kan ya Bang ya? Benar. Ada. Itu Bangkong yang membuat atau merekrut orang-orang yang emang pengen bekerja sama dengan Oh broadcasting? enggak. Ada timnya sih Ada sebenarnya. timnya. Ada timnya. Cuman kalau saya masih kuliah lah, masih gulung-gulung kabel. Nah, gulung-gulung kabel aja kita mah kerjanya. Ya, ya, yang penting dapat penghasilan ya kan nih. Ya alhamdulillah ada. Alhamdulillah ya. Ya, Paling nggak buat jajan sendiri ada. ya, terkait Bangkong ini kan termasuk juga salah satu alumni dari Himateu kan nih Bang. Ya, Nah, yang gua dengar-dengar Bangkong ini termasuk salah satu ketua dari Jakarta ya Bang ya, Permikomnas. ya pernah menjabat penanggung jawab atau Korwil lah Korwil. Jakarta. Ya. Ketua Korwil Jakarta Permikomnas. Nah, pengen tahu nih di Permikomnas itu kita ngapain aja Bang? Di Permekomnas banyak sih belajar, berorganisasi, sama Organisasi. berkawan. Kawan, berarti di dalam Permikomnas ini juga kita bisa mendapatkan teman yang lebih, terus juga dapat belajar hal yang baru ya Bang ya. Ya, jadi kan nama juga Perhimpunan Mahasiswa Informatika dan Komputer Nasional. Jadi temennya nggak cuma lokal, nasional ya kan, dari Sabang sampai Merauke. Bang Bongkong ini sebagai ketua Korwil dari Jakarta nih. Pernah menjabat, Teman-teman Jawa. ya, pernah diberi amanah. Ya berarti teman-teman Bangkong percaya sama Bangkong sebagai ketua ya kan? Kalau Dari percaya apa enggak kan mereka hmm, yang tahu. Yang pasti teman-teman memberikan apa support pada aku pada saat ya, itu sih lah aku ya kan. didukung ya. Aku pada saat itu untuk berada di Jakarta. Mantap. Ya berarti terkait proker dari Permikomnas ini dia ngapain aja tuh Bang? Yang pasti di Permekomnas itu tempat sharing-sharing ilmu yang pertama, yang kedua itu adalah untuk pengabdian terhadap masyarakat. Ya bentuknya kayak bakti sosial. Ya Ya, itu kemudian aja sebenarnya. Kegiatannya simpel kok. Belajar sama berbagi sesama banyak sih sebenarnya. Berbaginya bisa ke fakir miskin atau oh, ke sekolah-sekolah yang kiranya kita bisa bantu. ataupun jika ada musibah banjir gitu ya Bang ya. Ya, Ya, banyak sih. Peduli pendidikan kita juga pernah buat kok. Jadi kita ke suatu desa, di desa itu kita memberikan pengetahuan tentang dunia teknologi informasi. ya wes, mantap banget nih. Berarti terkait Permikomnas emang eh tokernya ini kayak seminar atau emang kumpul atau workshop atau kayak gitu Bang? Ya prokernya banyak sih. Yang Tokernya. pasti siklus organisasi kan ada rapat kerja, ada namanya peralihan kepengurusan atau musyawarah. Terus belajar bersama ya kan, sharing kan nggak cuman sharing di perpus ini, sharing kan nggak cuman sharing ilmu tapi sharing organisasi Hmm. ya kan. Ya terus
pengabdian terhadap masyarakat, bentuk sosial, Iya, bisa benar. bantuan dana atau bantuan sekedar ilmu pengetahuan. Iya, berarti emang nggak sekedar cuma belajar tentang ilmu pengetahuan, tapi juga membantu orang-orang yang fakir miskin ataupun orang yang terkena musibah gitu ya bang ya. Iya, betul. Ya, Boleh minum ya? ya itu ya. Oke, lanjut. Ya, terkait Permikomnas lagi nih, mungkin ketika abang baru masuk Permikomnas pasti ada kegiatan yang membuat, wah gue baru tahu nih ternyata ini begini gitu bang, ada kan? Yang pasti jadi Permikomnas di awal saya berkecimpung di Permasi itu sebenarnya adalah untuk menghidupkan kembali Permikomnas yang lama vakum. Gitu, yang lama vakum. Jadi kita bentuk panitia musyawarah pertama Permikomnas, pertama gitu. Oke. Nah, di situ ternyata banyak loh. Ternyata kita itu di lingkup kampus sendiri itu banyak ketinggalannya ketimbang teman-teman kampus-kampus lain ya. Sebut saja lah Gundar atau mungkin Budi Luhur ya kan. Benar. Atau bahkan kita sebenarnya kalah sama streaming-streaming gitu. Nih, Iya, karena biasanya di pada saat itu kita tuh masih minim informasi tentang dunia IT gitu. Taunya ya cuman kuliah organisasi kan. Nah, pengetahuan informasi yang kita dapat ternyata di luar itu lebih banyak. Ngamprah kalau bahasa bahasa orang ngongkrong itu ngamprah. betul, Tinggal betul. lu pilih Benar lu mau banget. comot apa kagak ya Benar kan. banget, Gitu. benar banget. Kita udah ada nih, kita mau ngambil apa enggak gitu kan ya, Iya. Bang, ya. Ya, mungkin terkait jaringan nih yang Bang Gong kan dibilang udah berpengalaman banget lah tentang jaringan ya bang ya. Pengalaman sih kagak ya. Tapi udah Cuman tahu kan bedanya itu tidak tahu dan tahu kan ya. Teman-teman mungkin ada yang tidak tahu itu bukan karena mereka bodoh ya kan, Ya, tapi mereka belum tahu belum aja. tahu ya. Mungkin bisa diceritain nih dulu eh, pas abang masuk ke dalam dunia jaringan ini, Hmm. hal apa yang pertama kali abang pelajarin gitu bang? Subnetting. Subnetting. Itu Terus gimana tuh? mikrotik. Subnetting gimana? Subnetting itu kan pembagian untuk berapa klien di router ya kan. Misalkan di pernah dengar 192.168.9 Iya benar. 0 titik Yang slash ada, ya kan, iya, yang ada di slash Google itu 24 kan. ya kan. Iya. Nah, itu kan IP kan. Heeh. Nah, slash 24 itu sebenarnya memiliki arti. Berapa Memiliki sih di klien yang didapat dengan slash 24? Jadi emang 124 ini emang ada punya ciri. Itu slash 24 itu adalah menentukan berapa klien akan yang didapat. Oh, bentukan klien yang didapat. Oke. Heeh. Slash 24, slash 30 ya kan, slash 27, 26. Nah, mungkin kalau di dunia jaringan itu udah biasa. Sebenarnya untuk belajar subnetting secara konvensional atau secara tradisional itu dihitung ya kan, dihitung binernya 1/24 itu 101 berapa ya kan. Iya Nah, benar. dihitung Iya, tuh. Nah, cuman karena teknologi sudah berkembang, sebenarnya sudah ada di aplikasi Android juga udah ada IP calculator, tinggal selesai aja. Kita butuh berapa klien, tinggal tinggal klik aja. Iya benar banget. Ya berarti terkait jaringan lagi nih. Terus tadi apa? Mikrotik. Iya mikrotik ini. Subnetting. Mikrotik sama subnetting. Nah tadi mikrotik gimana tuh bang? Mikrotik itu fungsinya untuk manajemen bandwidth, manajemen IP, manajemen firewall, banyak fungsinya. Untuk ya intinya setiap kantor itu kan punya kebutuhan masing-masing user kan. User itu Iya. punya kebutuhan masing-masing kan. Benar banget. Misalkan bos ya kan nggak mungkin dia dikasih yang limit bandwidth ya Iya. kan. Atau yang klien cuman kerjanya cuman ngetik doang kan nggak mungkin dikasih bandwidth yang gede. Nah, Iya, fungsi benar dari mikrotik itu tuh. Membagi-bagi kecepatan. Ya, membagi kecepatan, terus gimana caranya agar attack dari luar itu juga bisa difiltering sama si mikrotik. Attack dari luar ini maksudnya gimana tuh bang? Kayak hacker Hacker. ya kan ya gitu aja. Jadi ada misal pengganggu jaringan atau Ya pengganggu, jaringan? bisa pengganggu. Karena hacker itu ada yang dia perorangan ya kan atau dia by robot. Nah, By robot. Iya. Ini maksudnya kayak bot gitu iya, ya? kayak dia nyerang terus Auto kayak gitu kan. Oh. Jadi memang kalau ada yang by robot ini memang membuat Bisa. jaringan turun. Ya Down. bisa Gitu, kemungkinan kalau over akan sering diserang kan. Heeh. Nah, itu bisa juga bikin mikrotiknya kalau nggak kuat bisa Down. down. Iya benar. Tapi
terkait mikrotik ini memang dari segi pembagian kecepatan sendiri emang auto ya Bang ya. Auto, tergantung kita Tergantung kitanya. ngambil skripnya aja sebenarnya. Dengan skipping aja. Heeh. Kalau teman-teman kan kalau di Mikrotik itu ada berapa interface yang kita bisa bisa kita masuk ya, pakai SSH atau pakai Winbox atau pakai web base-nya juga ada. Tapi kebanyakan orang antara Winbox atau pakai SSH sebenarnya. Tapi kita bisa nggak sih Bang kayak membatasi misalnya ada jaringan nih. Kita nggak mau orang ini memakai jaringan kita gitu. Bisa. Kita blok, kita tutup gitu. Bisa. Itu bisa juga. Bisa juga. Emang dari kita atur dari sendiri ya Bang. Iya. Ya, itu gimana? Konfigurasi di Mikrotiknya. Konfigurasinya. Jadi untuk IP segini dengan user ini, dengan user A ini hanya bisa masuk atau kita bisa blok, dia bisa masuk tapi nggak bisa dapat internet, bisa. Oh tidak terhubung internet gitu ya, tapi Iya, masuk gitu. masuk gitu. Dia kan dibuat ngebaca dulu, masuk dulu, Iya, ya betul. kan, ngebaca dulu di router. Ini punya si A, ya kan. Ini nggak boleh dapat internet atau dia nggak boleh akses ke server A misalkan. Iya, pasti pada sering juga di rumahnya pasang wifi nih. Nah, tiba-tiba tidak dikasih tahu passwordnya, tapi memang orang itu bisa masuk ke dalam wifi kita. Itu tetap dipertanyakan juga sih sebenarnya, Bang. Ya, itu bicara lagi sama security. Security-nya. Iya kan Aman security. aja, Bang. Iya, security-nya kan gini, ada security secara sistem, ada security secara SDM. Nah, gimana SDM itu fungsinya adalah misalkan nih udah ketahuan nih fungsinya kita suka ganti-ganti password itu fungsinya di situ. Gitu. Jadi, Peran security SDM itu di situ tuh. Gitu. ya jadi mungkin kalau udah emang terasa lemot, wah berarti ini ada yang Ya, patut dicurigai kan kita bisa nih. trace kan di Iya, apa benar-benar. namanya di routernya nih. Ini siapa aja nih? Ini punya siapa aja nih yang Iya. masuk nih ya kan? Kita bisa kill dia atau kita bisa limit bandwidth dia ya kan segala macam bisa 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 aja. langsung kita blok gitu. Bisa. Permanen atau emang di Permanen Betul, selama betul, routernya selama routernya tidak di reset mungkin permanen gitu. Terus selama si client tersebut device dengan device yang sama dengan alat yang sama masuknya entah itu handphone entah itu laptop mungkin akan keblok. ya jadi terkait tadi router ini ketika emang kita lagi make nih tapi kita nggak buka apa-apa tiba-tiba lemot itu juga Ya, kita harus buka aja iya. si routernya itu kita buka aja siapa sih nih kliennya. Ya Tapi- kan ada kan bisa di list-list itu Tapi ada. bisa juga kayak ada dari pusatnya gitu lagi ada masalah gitu kan. Bisa. Nah, Kan jaringan itu kan berbagai tingkat ya kan dari ISP lagi ke router baru ke kita gitu atau mungkin dari ISP ke router baru ke kita itu. Nah, makanya fungsinya tracer di Windows tuh suka ada tracer www.google misalkan. Ini tuh ngasih tahu ke kita si laptop ini ngubungnya ke router ini baru sampai ke Google. Nah, kalau misalkan dia terputus akan ketahuan ini putusnya di router A, router B atau router C atau bahkan udah router A-nya udah udah bermasalah gitu. iya. Nah, Coba aja kita coba nih misalkan masuk ke WiFi. Tracer www.google.com gitu. Enter nih di command prompt-nya. Kita lihat aja di situ. Di situ kasih tahu nih ini nanti kehubungnya ke sini sampai ke iya. Telkom ya kan. Baru nyampe ke Berarti Google. memang kalau ada pembagian router port itu semakin banyak slot, berarti pembagian internetnya juga semakin luas ya Bang ya. Iya. Semakin satu pengguna juga mungkin bisa semakin kecil dapat kecepatan internetnya ya, begitu? Iya, bisa kita bagi juga di mikrotiknya gitu atau di routernya gitu, Secara manual secara manual. bisa juga. Ya berarti dari pengalaman jaringan nih, Abang kan juga dulu pernah bekerja sebagai network security tuh. Katanya ya. Ceritanya gimana? Ceritanya kecebur yang pasti ya kan Kecebur dulu. juga. Iya. Ya sebenarnya kalau dulu waktu zaman kuliah itu kita nggak tahu ya sebenarnya mau jadi apa sih kita gitu kan ya. Bener banget tuh. Iya kan? Iya, bener banget. Kebetulan teman-temannya network ya akhirnya belajarnya network. Mungkin kalau teman-teman gue programming atau desain grafis ya mungkin gue belajar desain grafis ya kan. Ya akhirnya disitulah mulai belajar untuk network aja. Network aja ya. Nah, ternyata network itu kan nggak cuma network security-nya juga yang kita belajarnya itu di kantor sebenarnya salah juga ya. Iya. Belajar di kantor tentang security, oh ternyata baca literatur dulu kita praktekin gitu sih Ya udah sebenarnya. buat ya yang penting ketika emang tercebur tapi kita masih mau untuk mencoba hal yang baru yang kita belum tahu ya Bang ya kan. Bener, jangan pernah berhenti mencoba. Betul banget tuh. Nah, habis itu
terkait jaringan nih, pasti Bang Gong pernah kan belajar, terus ada kesusahan nih mengenai ini. Misalkan itu apa yang Bang Gong lakukan, atau emang nanya ke teman, atau emang mencari tahu solusinya sendiri? Yang pertama permasalahan itu selalu ada ya, mau di jaringan atau di programming gitu. Tentu yang pertama eh, kita diri sendiri dulu sebenarnya untuk mengatasinya. Ketika diri sendiri sudah merasa buntu Buntu, gitu, ya. udah nggak ketemu Iya, jalannya iya, tuh. benar. Ada beberapa situs atau beberapa forum di online yang kita bisa ikuti gitu. Kalau Mikrotik kan kita bisa masuk ke forumnya Mikrotik kan. Ya kan kalau mungkin programming kita bisa masuk ke forumnya programming gitu. Nah, habis itu kalau kita masih nggak paham juga, ya kita tinggal tanya sama teman kita yang merasa Udah dia bisa. sudah mampu, bisa atau paling enggak ilmunya lebih tinggi dibandingkan kita ya kan. Benar banget. Ya, Ya, itu aja sih sebenarnya. Solusi sih di situ sebenarnya. Iya. Intinya pasti setiap permasalahan ada jalan solusinya. Iya, Cuman kan solusinya itu kan kita bisa cari diri kita sendiri bisa memecahkan, benar banget. ya kan? Atau mungkin orang lain kita minta tolong ya kan gitu. Iya, mungkin kita cari solusinya sendiri dulu. Kalau emang Iya. benar-benar buntu, kita baru nanya ke orang gitu ya Bang ya. Bener. Ya, berarti dari Abang ikut dari Himateu Hamka, dari ikut Komnas, berarti emang benar-benar memiliki keuntungan yang bisa dibilang cukup banyak ya Bang ya, dari punya teman banyak, punya teman banyak belajar juga ya kan ya Bang. Benar-benar. Terus dari pengalaman berorganisasi itu bagaimana ya kan. Nah, dari jaringan ini kira-kira ada pas masuk kan ada rasa nyesel nggak? Apa emang menikmati gitu, Bang Gong? Ya sebenarnya Kan nggak kecebur juga tuh. Iya. Nah, Kalau nyesel nggak nyesel sebenarnya nggak juga sama sebenarnya. juga. Iya iya karena kan sudah menghasilkan pundi-pundi Wah, ya buat jajan lah ya kan. Eh sebenarnya ya asik-asik aja sih sebenarnya. Kalau Asik-asik kita aja. kita 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 menikmati asik gitu. Makanya pentingnya teman-teman atau ya pentingnya para mahasiswa itu sedini mungkin dia sudah mendeteksi ya kan. Gue mau jadi apa gitu. Bener banget, bener banget. Gue mau kemana nih? Apakah bener gue akan menjadi seorang networking Bener banget. atau gue menjadi seorang programming kah atau gue mungkin sebagai seorang desain grafis kah, multimedia Iya, dan bener banget. sebagainya Iya, kan. Nah, itu pentingnya nah. Paling enggak ketika sudah di dunia kerja, mereka sudah punya kemampuan untuk mengeksplor ketika belajar Iya, di tahap kuliah ya kan. ya bener banget. Ya pasti semua orang juga punya passionnya gitu kan. Ini Bener. cocok di RPM, Iya. cocok di MM, Iya. cocok di jaringan. Kalau kalau gue kan karena kecebur jadi gue sebenarnya kagak tapi, punya passion. tapi yang sebelum kecebur nih, Iya. pasti udah kuliah kan? Udah. Itu ada awal pas masuk, udah kepikiran belum kira-kira gue mau ngambil apa ya? Nah, itu Passion belum. gue di mana ya? Belum ada. belum ada. Gue jadi ketika ketemu teman-teman aja sebenarnya baru. Teman-teman aja. Itu juga udah semester berapa? Mungkin udah semester 5 apa semester 6 ya. Gitu. Baru ketemu. Oh, iya ya. Gitu. Jadi sedini apa namanya? Pada saat itu baru sadar ya. Bahwasanya ketika lu harus punya skill nih, skill lu apa gitu. Nah, itulah yang membuat apa yang harus gue pelajarin nih Bener gitu. banget ya. Nanti juga itu dibutuhin buat kerja ya kan Bang ya? Ya buat pekerjaan kita jangan hanya berpikir kerja gitu. Kita juga harus berpikir mungkin kalau gue nggak kerja, gue bisa membuat pekerjaan dengan Betul skill gue banget. itu Bener gitu. banget. Dari jaringan juga jangan hanya untuk teori gitu kan, juga kita harus punya skill juga nih dalam bidang jaringan juga ya kan Bang. Hmm. Nah, dari jaringan ini ada nggak tugas yang emang benar-benar waktu itu Bang Kung susah buat menjalaninya gitu Bang? Kalau dari segi awal-awal sebenarnya memang agak kesulitan ya. Siang jadi malam, malam jadi Yang jadi siang Begadang. begadang jatuhnya ya. ngerjain tugas semua tuh. Kurangin tidur, banyakin ngopi jadinya. Itu ngerjain tugas semua teman. Ya ngoprek jadi. Ngoprek. Jadi kan gini, ketika kita ini kan jangan hanya berhenti belajar di kampus ya kan. Maksudnya mungkin the lab lah gitu. Betul banget.
Kalau kita hanya belajar di lab ya paling cuma berapa 3 jam atau 4 jam gitu. Itu tuh juga bisa dibilang kurang ya bang ya. Sangat kurang gitu. Makanya kita perlunya ngoprek dengan teman atau kita ngoprek sendiri itu perlu gitu. Bener Makanya banget. makanya Mbak, ketika selesai semua itu ya malamnya mungkin digunakan untuk mencoba gitu. ya. Karena kita pengen, jadi yang membuat kita motivasi kan karena kita pengen tahu ya enggak. Jadi rasa ngantuk segala macam itu Hilang. jadi hilang. Oh, Dan bener. rasanya Bener ketika banget, berhasil Bang. itu beda loh Ada sebenarnya. kayak rasa kepuasan diri sendiri. Iya, Wah, mungkin kalau udah pernah ngerasain gitu ketika konfigurasi apa gitu, kok nggak bisa-bisa selama seminggu ya kan. Pas lagi bisa, kayaknya ada sebuah kesenangan gitu, iya, iya, kepuasan bener gitu kan. Iya. Nah, itu yang enaknya orang IT gitu sebenarnya. Bener banget. Kalau bisa rasanya Ketika seneng. emang kita benar-benar nggak bisa dan kita mencoba dan ternyata berhasil tuh kayak rasanya wah gila. Gini Wah, banget deh. gini banget ya rasanya. Keren Atau ya. mungkin kadang-kadang Seneng malah banget. berpikirnya cuman begini doang ternyata gitu. Ya bener banget, bener banget. Ya, dari UHMK sendiri kan ada yang namanya RPL, ada MM sama jaringan nih. Dari jaringan sendiri untuk prospek kerja ini luas juga nggak sih bang? Sangat luas. Sangat luas. Sekarang dunia kantor mana yang tidak menggunakan jaringan? Bener banget sih, bener banget. Ya kan? Handphone aja teman-teman itu menggunakan jaringan. Ya, bener banget. Ada berapa provider yang ada di Indonesia? Banyak kan? Banyak. Ya enggak? Ada ya. Heeh. Belum lagi ada berapa internet ISP atau ISP kantor lah, bahasanya ISP rumahan lah yang ada di Indonesia banyak ya kan? Banyak banget ya enggak? Iya, Itu bener-bener. adalah bisa tempat pulang kerja. Iya, Atau bener. kalau kita berpikir lagi, ya kenapa nggak kita ciptakan itu aja? Menciptakan sendiri gitu ya, dari Iya. karya kita sendiri. Iya. Bener banget sih. Iya bisa, bener banget. Ya dari Intinya kalau di jaringan selama ada telepon ya Heeh, pasti berfungsi. pasti fungsi. Tinggal kita berpikir cara mengembangkannya aja gimana. Ya, cara mengembangkannya. Prospek kerja yang emang paling banyak dicari itu kira-kira apa ya bang? Paling dicari sebenarnya ya standar kalau di kantor ya mungkin ya IT support lah, IT support IT itu support. ya, IT support kalau standarnya. Tapi kita mulai dari dasar dulu aja, kita nggak usah berpikir gua akan menjadi network engineering atau jadi apa. Kita mulai dari dasar dulu, mungkin dari IT support, terus naik Naik, bagian IT support itu kan nanti ada yang bagian Jadi hardware IT support ini yang ibaratnya paling bawah paling gitu. bawah Terus gitu naik kan dari ya, jadi nanti bisa naik dari ngurusin hardware jadi ngurusin jaringan atau ngurusin sistem. oh jadi kayak ngurusin PC kali ya bang ya? Ya, PC dulu, baru gitu-gitu ke- aja dulu sebenarnya. Itu prospeknya di situ. Kalau mungkin teman-teman yang sudah ahli mungkin gampang gitu. Iya benar banget. Tinggal kita cara proses kitanya gimana. Iya. Nah, keahlian itu didapat dari mana? Banyakin praktek. Bener banget. Banyakin Iya sih, project, iya benar ya banget kan? sih. Kalau cuma emang teori doang sih kurang banget Iya. gitu. Itu juga ngerasain sih bang. Iya. Kalau kita sering melakukan project, kita akan tahu kekurangannya, kita bisa menjelaskan Nah, bener ceritanya banget. tuh ya kan. Nah, bener banget tuh. Iya kan? Iya benar banget. Cara konfliknya sebagaimanapun kita bisa ceritakan. Iya benar banget sama teori. Kalau gue sih gitu, mungkin kalau teman-teman yang IQ-nya tinggi denger doang ya. Iya. Dia bisa Tapi langsung. menurut gua kurang juga sih kalau nggak ada prakteknya. gitu, Ya, kalau cuma ya teori. kalau Iya. gue sih gitu. Gue justru memang kurang di teori, tapi praktek itu ya alhamdulillah lah. Gila, ya. Karena ya tangan-tangan kuli kali ya. Tangan kuli, iya. Berarti artinya pekerja keras dong. Apa-apa. Tangan kuli tapi pantang menyerah, pekerja keras gitu kan ya. Ya, pokoknya kita nikmatin aja sih sebenarnya. Berproses dan terus berusaha ya. Jo, Iya. Oke, dari podcast kali ini mungkin dicukupkan terlebih dahulu. Kasih nih buat Bangkong atas Siap. bersedia buat hadir buat ngobrol-ngobrol sama gua hari ini tentang Iya. jaringan. Siapa? Tapi nggak sibuk kan tadi itu mah. Enggak. Iya. Kebetulan memang sudah dispesialisasikan untuk hadir. Iya. Spesial pokoknya. Ya, ya udah. Ya, terima kasih buat podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.